Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan guru semuanya, dan selamat pagi Ibu Irika. Hari ini kita akan melanjutkan BIMTEK untuk refreshment karena sebenarnya BIMTEK-nya sudah cukup. Kita hanya perlu refresh lagi dari awal sampai akhir, mana yang masih apa yang perlu kita bahas lagi. Dan untuk kemarin kita sudah menghadap ke kelas pintar langsung, bahwa mulai tanggal 25 paling cepat 25 Agustus ini semua guru sudah bisa menginput soal masing-masing semua guru di kelas pintar. Dan kita sudah meminta untuk mata pelajaran SMK minimal mata pelajarannya aja itu masuk ke kelas pintar sehingga semua guru bisa menggunakan itu. Tidak hanya menggunakan yang fasilitas sekolah dan satu lagi LMS. Kedepannya semoga ini bisa cepat, jadi semua guru mata pelajaran sudah ada di sana. Dan untuk mata pelajaran yang sudah ada, mohon segera digunakan minimal dengan anak-anak sudah meng-add gurunya masing-masing, gitu. Dan mulai kita sudah bisa mulai menggunakan dari pembuatan tugas, proyek dan segala macam. Atau mungkin yang ingin menggunakan meeting untuk pertemuan, kalau Zoom ternyata Zoom lagi bermasalah atau seperti apa, bisa menggunakan fasilitas yang ada di kelas pintar. Begitu. Mungkin selanjutnya langsung akan dibimbing oleh Bu Irika. Silakan Bu Irika. Ya, makasih Miss Farah atas openingnya. Ya, Bapak Ibu Guru, selamat pagi semua. Semoga sehat-sehat semua. Ya, itu benar sekali seperti apa yang Miss Farah bilang. Walaupun memang belum dimulai kegiatan belajar mengajar menggunakan kelas pintar, sebaiknya Bapak Ibu Guru sering-sering aja buka, baik melalui website ataupun melalui aplikasinya. Gitu, karena semakin kita explore, kita akan semakin tahu bagian mana yang sulit bagi Bapak Ibu Guru, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu Guru semua kan sudah ada akunnya ya? Sudah. Oke, kita sama-sama buka ya. Kita sama-sama buka dengan akun masing-masing. Kita akan mulai dari halaman paling depan. Ini saya coba share screen dulu ya. Saya juga akan coba buka. Nah, Bapak Ibu Guru, hari ini kita temanya kan refreshment, ya. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu Guru sama-sama kita buka kelas pintarnya melalui website. Kalau yang kita lihat di halaman pertama ini, kan tampilannya mungkin Bapak Ibu Guru juga pernah buka ya. Nah, Bapak Ibu Guru bisa mulai dari notifikasi seperti ini. Nah, ini kan contoh ya. Murid kelas 9E. Share screen-nya belum ada, Bu. Sudah. Belum ada ya? Iya. Sebentar. Oh iya loh, belum di-share, belum diklik. Maaf. Oke. Nah, udah bisa kelihatan ya? Oke. Bapak Ibu Guru mohon dibuka untuk akunnya masing-masing. Jadi nanti kita sudah mulai terbiasa nih
ya. Jadi Bapak Ibu guru pertama mungkin bisa melihat dari sini notifikasi. Nah, Bapak Ibu guru sudah bisa melihat murid-murid siapa aja yang sudah mengumpulkan tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Baik tugas yang Bapak Ibu guru kasih itu 1 week ago kah atau kemarin, terus diberikannya tanggal jam berapa mulai dari sini ya. Ini sama kayak kita melihat notifikasi di sosial media. Ya. Lalu nah, kalau kita mau melihat semuanya kan kita tinggal melihat nih ya Bapak Ibu guru ya. Mulai dieksplor aja satu-satu ya Bapak Ibu. Lalu dari dashboard, Bapak Ibu guru boleh tambahkan jadwal. Kayak tadi Miss Farah udah bikin tugas ya? Iya, sudah Bu. Sudah berhasil. Cuman memang muridnya belum semuanya Sudah masuk. berhasil. Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang penting sudah dibikin aja. Berarti kan sudah tahu arahnya ya. Seperti ini nanti kalau Miss Farah sudah bikin tugas dan sudah Miss Farah periksa, nanti akan ada di tampilan paling depan. Gitu. Lalu di sini aktivitas terbaru kita juga di-record. Nah, ini kan seperti ini Anda membuat penilaian tugas kemarin tanggal 7. Seperti itu ya. Lalu kita juga bisa melihat apa yang sudah kita lakukan di kelas pintar ini semuanya. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru buka pun ini akan ter-record di sini secara otomatis. Lalu untuk mata pelajaran. Nah, untuk yang hadir sekarang Bapak Ibu gurunya sudah ada mapelnya? Sekarang yang sekarang baru saya bahasa Indonesia tuh Bu Intan. Bahasa Indonesia Bu Intan lagi. Matematika Bu Intan. Pak Farhan hadir belum? Iya, untuk yang mapelnya sudah dicoba belum? Kayak masukin mata pelajarannya misalkan sebentar ini lagi loading. Atau sudah coba bikin jadwal untuk live class? Kalau saya baru pakai yang tadi Bu, yang tugas karena memang kelasnya hari ini. Oke, yang lain mungkin sudah ada, misal contohnya matematika. Ya. Nah, ini kan kita mau kasih materi nih ya, atau pelajarannya. Nah, ini kan nanti kelihatan ya Bu, kalau di murid itu yang orange ini, dia akan kelihatan seberapa sering dia buka dan dia baca. Ya, berikut juga dengan kita nih, seberapa sering kita buka dan kita baca gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu walaupun belum menggunakan kelas pintar, ada baiknya ini dieksplor lebih sering biar kita lebih memahaminya seperti itu ya. Nah, ini LPT jangan lupa ya Bapak Ibu ya, ini juga bisa diberikan materi ini saat live class. Jadi ini materinya bisa di-share secara langsung di live class-nya. Jadi kalau misalkan biasa kita sudah ada materi di buku, ini tambahan aja seperti itu ya. Nah, konsep belajarnya juga e-booknya juga bisa kita share ke murid-murid. Seperti ini gitu. Jadi ini hanya kita mengulang aja, siapa tahu ada yang miss ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin catatan, coba-coba nih, jangan lupa di sini ya Bapak Ibu guru ya, ditambahkan notes-nya, judulnya, isinya, lalu jangan lupa disimpan. Gitu. Ini juga sama nih, mungkin Bapak Ibu guru mau ngasih materi ini di hari apa, di tanggal berapa, juga bisa diisi. Sudah ada yang coba bikin ini belum? Yang ada mapelnya maksud saya. Belum Bu, saya belum. Belum, coba deh. Miss Farah coba. Ini tanggal 25 ya, baru bisa pakai kan ya? Tanggal 25 itu yang untuk membuat soal, yang guru input sendiri. Oh, oke, siap.
Sebelum hari apa namanya ini sudah mulai digunakan per kapan, Miss? Kalau saya boleh tahu. Saya juga nggak paham sih Bu, itu yang kan yayasan ya yang ngurus ya. Oh, tapi semua akun sudah aktif ya? Udah. Oke, sebaiknya dimulai dari live class dulu aja, Miss. Bagi yang ada mapelnya, ataupun yang belum ada mapelnya mungkin bisa share materi yang Bapak Ibu punya, seperti itu. Itu kan ada nih apa namanya, kita contoh ya. Kalau mata pelajaran mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan boleh nih, monggo. Kalau ada yang bingung ya, kita coba di kelas ya. Mungkin per hari ini ataupun per besok, Bapak Ibu guru bisa coba nih jadwalkan kelas. Dimulai dari ya kok logout. Dimulai dari live class dulu, nggak apa-apa. Sebentar ya, Miss. Nah, yuk Bapak Ibu kalau misalkan mau atur waktu untuk live kelasnya bisa dibikin di sini nih, dijadwalkan kelas ya. Misalkan Bu Intan ada kelas besok nih, coba dibikin jadwalnya, mau pembelajaran langsung atau rekaman. Kalaupun mau pembelajaran langsung sama seperti kita mengajar melalui via Zoom ataupun Google Meet. Nih, Bu Intan ngajar kelas berapa, Bu? Bu, kan kemarin Ya? belum dijelaskan yang rekaman. Itu rekaman tuh maksudnya tuh kita record di sini gitu. Iya, iya. Jadi ini bisa diberikan ke murid-murid. Sama sama seperti apa namanya Zoom juga. Ya. Ini kan kalau ada pembelajaran secara langsung dia juga bisa direcord kan. Jadi untuk teman-temannya, untuk murid-murid yang nggak hadir, mereka bisa mengikuti pelajaran ini gitu. Kita contoh ya, Bu Intan ngajar apa? Miss Farah deh. Miss Farah ngajar bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Kelas berapa, Miss? Kelas 11. 11. Coba Miss bikin jadwalnya untuk besok misalkan. Miss Oh, Farah ada kelas besok? hari Kamis nih Bu, hari Kamis. Boleh. Kelas 10. Ayo kita bikin ya. Untuk Bapak Ibu yang ada mapelnya boleh dicoba. Nanti kalau pada hari H bisa langsung dipraktekkan. Sebentar, mana ya bahasa Inggris? Udah pakai kacamata nggak kelihatan loh saya loh. English dia. English. Di atas Bu, di bawah. Nah, di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya benar. Nah, Miss Farah kelas 11 itu ya, mata pelajaran yang pertama itu dari grup apa, Miss? Misalkan 11A gitu ya. Cuma satu Bu, A aja. Oke, A hanya satu. Oke, berarti kalau hari Kamis itu tanggal 11 ya? 12. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya 12. Nah, tanggal 12. Jam berapa, Miss, ngajarnya? Jam 7.15, Bu. Wow, pagi sekali. Iya. Nah, 7.15. Mau dibikin judulnya apa, Miss? Judulnya apa ya? English 1 gitu aja. Biasa durasi mengajar berapa lama kalau di kelas? Kalau 135 menit. 135. Nah, Bapak Ibu semua praktek ya. Bagi yang ada mapelnya di sini nggak apa-apa dibikin kelasnya. Jadi pada hari H nanti kan ada notifikasi nih saat kita buka apa namanya kelas pintar. Nah, itu ada notifikasi berapa menit lagi kita mulai seperti itu.
Jadi nanti anak-anaknya diminta untuk login semua. Oke, sudah disimpan. Kita lihat daftar jadwal kelas. Nah, ya, ini ya, Miss Farah ya, tanggal 12 Agustus sudah ada nih aktif. Lalu jangan lupa kita melihat di tindakan. Coba kita lihat. Oke, ini saya lupa. Ini kita harus live. Bentar. Nah ya, ini sudah sukses ya. Dibikin sebentar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru nggak coba, nanti bingung caranya bagaimana gitu ya. Ini harus dicoba-coba. Saya juga yang sering kasih edukasi gini kadang suka lupa posisinya di mana. Apalagi yang jarang dibuka. Nih seperti ini ya, jadwalnya sudah ada. Ya. Lalu sebentar. Kita coba kembali ke kelasnya sini, kita ke depan. Log out lagi ya. Ada yang lagi pakai kali, Bu? Kayaknya ya. Memang dia nggak bisa double login sih ini. Oh iya, ini ada yang lihat ebook tadi. Kita ya tadi lihat ebook ya. Soalnya akunnya satu untuk rame-rame. Nah, yang lain sudah coba belum Bapak Ibu? Lagi nyoba, Bu. Oke. Sudah sampai jadwal dijadwalkan, terus gimana? Ya, sebentar. Sudah disimpan belum? Sudah. Sudah ya. Nah, nanti kalau untuk melihatnya, jangan lupa Pak, lihat di daftar yang tadi ya, kita memastikan bahwa kelas kita tuh sudah masuk di jadwal. Ya. Ini tadi yang pertanyaan Miss Farah ya. Kalau kita mau ngajar yang direkaman, kita bisa masukkan di sini nih, Miss. Yang di kolom tindakan, yang ada gambar plus, yang ada icon kertas sama panah. Jadi kalau Miss Farah lagi mau melakukan kelas, kayak sekarang nih, mau dikirim nanti buat hari Kamis, terus tapi nggak mau live teaching ya, langsung aja di-upload di sini nih ya. Kayak gitu ya. Kalau yang ini kita membatalkan jadwal kita yang untuk mengajar. Kalau yang ini mungkin ada penambahan atau pengurangan, baik itu berupa materi, judul, ataupun tanggal, ataupun jamnya, ataupun durasinya ya di sini ya. Mau nanya dong. Nah, iya boleh. Ini kan saya coba klik yang tambahkan video itu. Ya, pas saya klik katanya apa? Video pembelajaran dapat ditambahkan saat sesi akan berakhir, itu gimana maksudnya? Oh iya, jadi karena kita tadi kita milihnya ini ya, pembelajaran langsung kan. Jadi setelah memang kalau kita milih pembelajaran langsung berarti kan kelasnya harusnya dalam kelas berjalan ya. Nah, kecuali kalau kita memilihnya rekaman seperti itu. Ya. Jadi itu setelah selesai mengajar, nanti dia automatically dia akan ke-upload ke Fandi. Iya, jadi kan kalau misalkan karena ini kita tadi pilih kelasnya yang pengajaran langsung, kita kan bisa record nih, ya Miss. Jadi nanti setelah sesi berakhir
dia akan kita bisa upload di sini juga gitu. Berarti Jadi kalau yang murid ngupload video kalau nggak mau kelas itu di mana? ya, jadi nanti di pilihan kelasnya yang ini yang apa namanya pembelajaran rekaman. Oh, kayak rekaman Iya, pembelajaran. kan tadi ada option 2 ya. Ya. Kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan karena saya belum juga melakukan rekaman, jadi tadi saya pilihnya yang langsung gitu. Ya. Sebentar nih lalu. Ada pertanyaan lagi mungkin, Bapak Ibu? Bu Intan, ada pertanyaan nggak? Pak Yisyar, Pak Farhan? Harus dipraktekin, jadi nanti kita bisa ketemu problemnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Lanjutnya gimana Bu setelah dijadwalkan terus? Ya, sebentar. Ini harusnya ada. Tunggu kita kesini. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ini kan harusnya sebentar dibagikan ya. Tunggu ya. Oke, kalau gitu kita coba ke yang lain dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini saya lagi mau tanya dulu ya. Kan tadi yang penting apa namanya jadwal kelasnya sudah kita bikin. Nanti untuk membagikannya, saya lupa posisinya. Mohon maaf. Oke, tadi berikan PR juga sudah ya, Miss Farah. Yang lain sudah ada contoh bikinkan tugas? Sudah, Bu. Oke, Miss Farah jangan lupa kalau untuk Bapak Ibu guru sudah bikin tugas, jangan lupa klik di kelola lembar kerja ya. Oke. Klik di kelola lembar kerjanya, lalu tadi sudah dibagikan belum? Sudah Miss Farah sudah klik yang icon awan belum? Icon awan? Ya, karena kalau misalkan itu nggak diklik, nggak sampai ke murid-murid. Enggak, tadi saya nggak klik, tapi anak-anak udah lihat, Bu. Oh, udah lihat. Oke. Oh iya, karena langsung ya. Sebentar. Oh, ini setelah berakhir. Ya, kalau Bapak Ibu lagi pilih kelola lembar kerja, misalkan jadwalnya PR untuk besok. Kan nanti ada nih di sini ada statusnya. Nah, nanti jangan lupa ini nanti ada icon awan. Nah, itu harus dipublish dulu. Setelah dipublish, sebentar kita coba bikin dulu ya.
Bapak Ibu mungkin ada yang mau bikin? Contoh kita tadi kelas 11 ya. 11 10 mata pelajarannya English. Oh iya, ini salah nih. PR. Untuk Bapak Ibu guru yang lain ada mungkin mapelnya di sini bisa dicoba. Seni budaya, Bu. Seni budaya. Kita coba seni budaya. Oke, Bapak udah ngajar kelas berapa, Pak? Kelas 10 seni budaya. Oh iya benar 10. Oke. Grupnya 10 satu aja. A berarti ya. Oke. Ini kita coba bikin ya lembar kerja PR-nya mau dinamakan apa, Pak? Konsep budaya. Ya, bahasa Indonesia berarti ya. Nah, ini kan kalau di sini kan pasti sudah ada ya daftar nama muridnya. Nah, sekarang Bapak bisa kasih PR-nya baik melalui materi yang Bapak bikin secara PDF atau Bapak bisa ambil materi yang sudah Bapak download melalui soal kelas pintar. Contoh ya. Contoh nih gambar. PR-nya dibuat dari hari ini. Dikumpulkannya besok misalnya jam 10:10. Kirim. Nah, ini harus dicek ke sini ya Bapak Ibu ya. Kelola lembar kerja. Kita lihat dulu. Nah, ini juga nanti kan sudah ada nih notifikasi di anak-anak. Ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat dikelola lembar kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berarti kan sudah sampai nih muridnya. Ini tindakannya. Tindakan ini kayak periksa PR kayak gitu ya. Kalau yang ujian juga sama ya. Berikan ujian. Kalau kita sudah bikin, biasanya ada nih. Pilihan ujian. 10. Nah, ya. Itu hanya untuk project apa semua
PR, terus semua Miss. Jadi semua PR, semua project, sama satu lagi ujian, PR, ujian, project nanti dilihatnya di sini ya, Miss ya. Jadi kita memastikan nih di sini nih sudah berhasil masuk. Ini Bu, saya kan tadi sudah ngasih PR. Tapi anak-anak kan sudah bisa lihat. Terus saya cek di kelola lembar kerja di bagian daftar lembar kerja yang telah diberikan itu belum ada gitu. Terus saya mau cek lagi gimana caranya nih Bu. Belum ada gimana Miss? Jadi kan saya tadi udah membuat PR tuh. Kemudian saya sudah share gitu. Ternyata anak-anak sudah bisa lihat. Kemudian saya cek di kelola lembar kerja itu belum ada isinya gitu. Maksudnya isinya yang mengerjakan? Enggak, kan biasanya kalau kita ngasih lembar kerja itu kan ada tulisannya lembar kerja apa pelajaran apa gitu kan. Nah ini saya klik di kelola lembar kerja, kemudian daftar lembar kerja yang telah diberikan itu nggak ada isinya gitu, maksudnya nggak ada yang terdaftar di sini gitu. Kok begitu ya? Ini ada nih. Apa karena tadi saya tidak klik lembar kerja kemudian tidak memberikan, maka tidak keluar? Harusnya saat kita sudah bikin, dia kan akan otomatis ke save. Kayak gini. Nah, ini kan tadi kita juga sudah coba nih. Kayak tadi kan ujian ya. Jadi akan ada di sini. Nah, kalau misalkan sebentar ya. Tadi berikan PR Pak bahasa Inggris ya. Nah, ini kan muncul tuh punya Ibu ada seni budaya, matematika, IPA gitu kan. Nah, tadi saya memberikan itu nggak ada yang muncul gitu. Oh, sebentar. Apa karena tadi saya tidak mengklik kelola lembar kerja, kemudian berikan ujian ya? Kalau Miss Farah lihat di daftar lembar kerja juga nggak ada? Daftar lembar kerja. Tidak ada data yang ditemukan. Nih, kayak gini. Tryout ada. Waduh, coba saya ulang lagi deh, Bu. Iya, makanya Bapak Ibu dicoba dulu kalau memang kita kan nggak tahu nih ya kendalanya di mana. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu lagi bikin ini ternyata nggak menemukan, jadi kita bisa kupas tuntas gitu ya. Ada yang lain mungkin? Silakan Bapak Ibu yang lain yang udah coba. Yang lain ada masalah. Bapak Ibu yang lain udah dicoba belum? Bu Intan udah nyampe belum, Bu? Belum, Miss. Boleh Bu Intan dicoba. Bu Irika, ini nanti kalau seandainya anak-anak udah ngumpulin tugas ya, ini kita bisa langsung kasih nilai di sini. Bisa langsung, maksudnya nanti kalau seandainya siswanya udah ngumpulin tugas, itu nanti kita bisa langsung ngasih nilai di sini kah? Input nilai? Iya, bisa Pak. Bisa kan ya? Kan ada evaluasi lembar jawaban tuh ya. Ya. Nah itu nanti kan kita bisa ngelihat nih. Ya, soalnya nanti kan ujian Bapak nih tergantung nih baik essay apapun enggak nih kayak gini kan. Oh ya. Seperti itu. Bisa kok Pak. Oke. Nah ini kan hanya sekedar gambar ceritanya. Gitu. Jadi nanti tergantung ujian atau tugasnya seperti apa. Kalau misalkan dia pilihan ganda, kan di pilihan ganda itu Bapak sudah bikin nih satu soal itu nilainya berapa gitu. Murid-murid itu kalau misalkan dia menjawab, contoh nih Bapak bikin 5 soal, satu soalnya nih bobot poinnya 2. Nah dia akan otomatis seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh ya Bu, berarti ini kalau seandainya anak-anak belum mengumpulkan belum bisa ngasih nilai ya berarti ya? Ya, kayak gini nih ya Pak ya. Ini kan kita bisa lihat nih di evaluasi lembar jawaban nih.
Nah, kita di sini bisa melihat nih ya Pak. Contoh ya, yang nomor 3. Nih, mapelnya matematika. Nama lembar ujian ini lembar ujian ya. Matematika Einstein misalkan. Kategorinya homework. Jumlah muridnya 1. Dia sudah mengumpulkan. Jadi di sini kelihatan berapa murid yang sudah ngumpulin, berapa yang belum. Kalau yang belum, contoh kayak gini nih ya, muridnya 1, ya 1 belum ngumpulin. Kalau ini kan dia 2 nih, ya, ini juga sama belum ngumpulin. Jadi kalau kita gampang kok ngeliatnya, ini tinggal lihat di sini aja warna biru atau merah. Coba kita lihat contoh yang lain. Oh, semua muridnya 1. Dan kalau misalkan kita mau lihat, oh error dia. Jadi kita juga bisa melihat hasil lembar kerja yang kita kasih ya Pak ya. Biasanya murid nanti akan mengupload jawaban dia. Nih contoh nih soalnya. Karena kita masuknya pakai akun guru, kita hanya bisa melihat ya jawaban murid gitu. Ya. Siap, Bu. Makasih banyak Bu ya. Sama-sama, Pak. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, coba kita yang lihat yang lain ya. Yang lain mungkin Bapak Ibu bisa coba di sini ada project juga. Ini juga sama sih seperti yang tadi ya. Cuma beda judul aja. Tuh ya, tampilannya sama ya. Kita pilih kategori project, PR1 project, semuanya sama. Ini juga ada kelola lembar kerjanya. Kita juga bisa lihat. Kalau di sini kan hanya beda judul ya. Gitu. Ya. Terus apalagi nih Bapak Ibu? Ini berikan ujian sama. Kalau monitoring ini bisa dilakukan saat Bapak Ibu misalkan ada ujian live. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngeliat nih murid-muridnya lagi ujian gitu. Nanti bisa dicoba sesama guru. Kan Bapak Ibu guru ada akun masing-masing ya. Coba untuk aktifkan ininya, monitoringnya. Nih, ini harus diaktifkan ya Bapak Ibu ya. Sini. Berarti anak-anak harus pakai laptop ya Bu kalau ujian ini ya? Iya, sebenarnya bisa pakai handphone sih Bu, tapi dia harus menggunakan website. Tapi memang lebih baik pakai PC karena kan biasanya kualitas dari kamera juga lebih wide ya. Udah gitu dari segi signal juga biasanya di PC itu lebih bagus daripada even itu saya pakai iPad, pasti iPad juga pasti suka hilang-hilangan kayak gitu. Ini belum bikin. Itu mungkin karena belum ada lembar kerjanya, jadi mungkin belum bisa. Oh iya benar ini nih Bu. Ya, karena ini kelas sudah berakhir, nggak bisa kita lihat. Gitu. Nah ini kalau misalkan dia mulai, nanti tindakannya sama tuh Bapak Ibu. Nanti ada mata kita bisa ngeliat secara langsung kayak gitu. Ya ini monitoring. Misalkan Bu, misalkan kalau kita udah beres tuh, misalkan tadi ngasih projectnya, waktunya sudah beres. Terus kita mau ngecek lagi itu di mana ya Bu? Balik lagi ke home yang tadi? Iya, dikelola lembar kerja tadi Pak. Oh gitu. Itu paling gampang di situ soalnya kan memang menu-menu semua ada di situ ya.
Ya, ini walaupun judulnya berbeda, pasti ininya dia listnya sama. Daftar yang Bapak berikan, ya kita lihat ya. Daftar lembar kerja yang telah diberikan, lihatnya di sini. Nah, ya, ini semua daftar ada baik berupa PR, tryout, ataupun project. Gitu. Ya, kita bisa lihat satu-satu ya, Pak ya. Gitu. Ini kalau daftar lembar kerjanya. Ada baiknya Bapak Ibu bisa dicoba langsung Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bingung, bisa langsung dipraktekkan. Nah, ini yang tadi kita upload. Gitu ya. Kalau ini Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak Ibu PR sudah diberikan, terus anak-anak sudah mengerjakan, biasanya nanti ada lambang yang namanya di-download. Nah, ini bisa penilaian secara manual juga ya. Atau misalkan kalau misalkan soal atau PR-nya itu berupa pilihan ganda, itu nilai akan otomatis ya. Seperti yang kemarin kita coba di hari sebelumnya itu loh. Kalau itu kan berarti kita bikin soalnya esai atau pilihan ganda itu kita sudah menentukan bobot nilai. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga sama, tugas tampilan ini juga sama. Hanya beda kalau di sini kita bisa melihat tugas yang sudah kita kasih ke murid-murid. Nah, kita juga bisa melihat tugasnya. Nah, ya hanya keterangannya aja gitu. Begitu Bapak Ibu. Berarti dari kemarin minggu lalu belum dipraktekin ya? Belum, Bu. Dipraktekin coba Ibu, Bapak. Kemarin tuh beberapa pelajaran kan memang belum ada kan, jadi kayak masih bingung gitu. Oh iya, yang belum ada untuk mapelnya bisa bisa pakai menu tugas ya, yang kemarin kita sudah sounding. Misalkan mata pelajaran yang nggak ada di sekolah itu bisa dipakai untuk sementara, hanya bedanya ditambahkan judulnya aja. Kayak kemarin orkestra misalkan ya Pak ya, judulnya. Nah itu cara kasih PR-nya pakai menu tugas aja. Jadi kalau bisa Bapak Ibu nih sering-sering ya buka ininya apa namanya website kelas pintarnya. Gimana Bu? Putus-putus Bu? Ya jadi kalau boleh mulai hari ini Bapak Ibu harus rajin-rajin sering-sering buka kelas pintarnya. Jadi biar Bapak Ibu kalau misalkan ada kendala langsung dituliskan, langsung di-share ke saya gitu. Jadi nanti kita jadi kita nanti sama-sama kupas tuntas ya kendalanya di mana gitu. Biasanya sih karena memang belum mengenal apa namanya menu-menunya sama cara-caranya pasti bingung. Ini kemana ya? Ini kemana kayak gitu. Ya. Karena biasanya kalau hanya dijelasin begini tanpa kita praktek, pasti kita bingung. Gitu. Ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang sudah coba lagi belum? Oke, saya hari Kamis deh nyoba live class. Iya, coba live class nih. Live class-nya di mana? Kliknya jangan lupa ya, Bapak Ibu ya. Live class itu kliknya di menu sekolah. Ya. Kalau misalkan mengajar itu harus klik di menu sekolah, fitur sekolah yang kelas ya, yang jadwalkan kelas tadi. Nah, kalau misalkan ini kan kita nanti kan murid-murid biasanya akan ngelihat tadi ya di menu dashboard.
di dashboardnya mereka itu, di fitur dashboardnya itu sudah ada notifikasi bahwa kelas berlangsung, ya. Dan Bapak Ibu kalau misalkan mau siap mengajar, klik icon mata, ya. Nah, ini kita nggak bisa buka karena kelasnya masih belum dimulai. Kita hanya bisa buka ini saat 5 menit sebelum kelas dimulai. Nanti tampilannya, iya, Oh, dia akan ada notifikasinya, gitu ya. Kalau kita lihat di dashboard, sebentar. Nah, kalau Miss Farah sudah bikin kelas, biasanya ada di sini nih, benar nggak? Ya, logout. saya udah bikin, Bu. Bisa Ada di tampilan di dashboard-nya? di dashboard. Di fitur dashboard, di menu dashboard. Iya, ada. Nah, Bentar. Bukan ini yang tadi, Bu. Belum, Bu. Belum ada. oh, oke. Nggak apa-apa. Kalau misalkan, oh iya benar nih main game. Oh iya berarti tadi ada yang buka ya. Ya, jadi ini nggak bisa double login ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan nggak nih Bapak Ibu? Ada yang sudah coba lagi selain Miss Farah? Kalau mungkin untuk di sini kan ada guru mayor juga nih kayak Bu Tanti. Bu Tanti, mungkin untuk kan mata pelajaran belum ada gitu. Kalau mau pakai apa namanya buat meetingnya, mungkin bisa tadi menggunakan itu ya Bu, virtual. LMS, iya LMS ya. LMS yang meeting ya. Ya. Cuma Ya, kalau yang meeting benar. itu harus memberikan apa namanya linknya ya Bu, benar nggak? Iya. Benar. Jadi kebetulan kalau yang untuk mata pelajaran yang belum ada di sini, kan kemarin kita sudah dimitingkan tuh ya, Bapak Ibu ya. Nah itu bisa menggunakan link yang nanti dari kelas pintar gitu. Soalnya untuk mata mapel yang belum terdaftar di sini ini kan lagi terus dikembangkan. Nanti kedepannya akan ada gitu ya. Kalau misalkan besok mau coba untuk live kelasnya, nanti pakai link, biasanya itu sudah dikirimkan melalui email. Sudah ada belum? Belum ada. Kalau dia belum ada ya. Nanti akan saya sampaikan ke pihak kelas pintar ya untuk diupdate terus gitu. Ya. Ya kalau untuk yang LMS ini sama seperti Bapak Ibu kayak melihat hasil kerja murid-murid nih, baik dari laporannya, kehadiran, ini juga sama, Bapak Ibu harus rajin-rajin explore ya, biar Bapak Ibu menemukan kendalanya yang biar kita tahu dan biar kita kupas lagi seperti itu ya. Karena kalau dijabarkan seperti ini kan biasanya hanya garis besarnya aja ya, dari kendalanya sendiri pasti detailnya biasanya ditemukan saat kita menggunakan ini secara terus-menerus seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini mungkin kita udah gampang melihatnya ya. Jadi dia dipermudah, ada tampilan berupa persentage-nya murid ini hadir atau tidak seperti itu. Dan ini biasanya dari nama guru ini masing-masing kelas itu biasanya juga bisa melihat nih. Nah, ini misalkan Miss Intan ini ngajar di kelas berapa-berapa aja kayak gitu.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kelas online, ini tatap muka. Nah, kalau memang ada murid yang mau ditambahkan, misalkan ternyata nama muridnya nggak ada nih di mapelnya Bapak Ibu, tinggal ditambahkan di sini. Oke. Ya. Terlihat mudah ya, tapi kalau misalkan saat di jalan itu pasti ada menemukan kemana ya, kemana kayak gitu. Benar nggak Bapak Ibu ya? Iya. Masih geragapan nih. Oke. Pasti, karena kan sesuatu yang baru ya, belum terbiasa seperti itu. Nah, ini juga sama nih. Dia dipermudah, kita mau lihatnya apa, nilai tugasnya atau nilai ujian. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu ya. Offline. Nah, kalau memang misalkan ada kesempatan waktu nih Bapak Ibu juga bisa nih langsung praktek dengan anak-anaknya, baik dari tadi yang Miss Farah bilang ngajar secara langsung ataupun berikan ujian secara langsung ataupun tugas. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bapak Ibu? Saya jelas Ibu. Kalau yang lain silakan ada pertanyaan. Bu Intan. Tolong dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tolong dipraktekkan ya. Misalkan kemarin itu sempat dikasih akun trial nggak ya? Yang ini Saya langsung trial apa aktif sih Bu? Saya nggak tahu mana bedanya trial sama aktif. Ini pakai email pribadi ya? Iya. Oh berarti akun real. Nggak apa-apa, nanti dipraktekin aja. Misalkan sesama guru atau misalkan kan belum menggunakan ke murid-murid. Pasti kan Bapak Ibu ada akun murid-murid ya. Nanti Bapak Ibu coba login aja salah satu dengan akun anak-anak gitu, selama passwordnya dia belum diganti. Biasanya sih tetap passwordnya 123. Nah itu nanti 1234566. Nah itu nanti minta salah satu anak atau misalkan 2 atau 3 uji coba seperti itu ya. Nanti juga Bapak Ibu coba praktekin untuk yang LMS-nya, misalkan meeting atau misalkan yang mapelnya nggak ada, mungkin bisa dicoba juga untuk ngajar ke anak-anak atau semuanya di sini harus coba ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan misalkan Bapak Ibu saat lagi trial gitu ya, namanya juga kita baru, pasti akan ada trial and error ya nggak sih Pak, Bu? Jadi nanti Bapak Ibu dicatat aja satu-satu. Gitu. Oke Bapak Ibu. Bu, ini kalau apa namanya untuk kan ada menu yang add mentor itu ya untuk siswa ya. Itu apa aja yang nggak bisa kelihatan untuk mereka Bu kalau mereka nggak nge-add? Bagaimana kalau dia nggak nge-add, apa-apa aja nggak kelihatan? Kalau dari sebentar nih saya buka akun murid ya. Mereka akan ya kalau mereka nggak nge-add gurunya ya kita lihat akun murid sebenarnya tampilannya sama sih, Miss, hanya bedanya dia nggak bisa ngelihat apa namanya, sebentar. Karena kan kemarin apa namanya saya lupa. Itu nggak bisa melihat kalau murid tidak add gurunya. Bagaimana? Gitu kan ada yang fasilitas yang tidak bisa dilihat oleh murid kan. Apa tugas atau proyek gitu? Iya, murid itu
semua tugas yang diberikan, semua tugas PR project itu pasti tidak bisa diterima dia kalau dia nggak nge-add mentornya. Nah, sebenarnya kalau misalkan fiturnya di murid itu terbatas, Miss. Tuh dia hanya bisa sampai LMS pun dia juga nggak dia nggak turun-turun. Kalau dia nggak nge-add guru, otomatis dari jadwal kelas gurunya nggak akan muncul di dashboard atau di fitur sekolahnya dia. Nilai juga pasti otomatis nggak masuk. Ujian, project, PR pasti juga nggak masuk. Oh, oke. Ini kan tadi saya coba ada murid yang nggak bisa lihat tugasnya gitu, makanya saya tanya apakah karena belum add saya. Karena biasanya saat kita kirim tugas ke murid itu kan dicentang semua ya, di checklist semua ya. Sama kayak kita kirim broadcast message. Kalau kita belum nge-add teman kita, pasti broadcast message kita nggak sampai gitu. Ya. Jadi dipastikan murid-muridnya semua harus nge-add mentornya satu-satu. Itu lebih memudahkan. Nih kayak gini ya. Kan murid itu dia hanya bisa melihat mapelnya dia. Ini jadwal sekolahnya dia. Nih nanti kan kalau misalkan Miss Farah sudah kirim jadwal live class, ini akan ada nih di sini, Miss. Tampilannya berbeda kan? Fitur sekolah guru sama murid. Ya kan? Yang guru nggak ada ya jadwal live class? Iya, nggak ada. Karena yang guru itu kita sudah bikin jadwal untuk kita mengajar baik saat ini ataupun besok atau lusanya gitu. Nah, nanti kalau misalkan muridnya nggak nge-add Miss Farah, dia nggak akan ada jadwal kelas di sini gitu. Berikut juga PR. Nah, kalau di fitur murid seperti ini, Miss. Nih, Bapak Ibu ya, bisa lihat ya. Jadi, kalau misalkan dia hanya mendapat notifikasi PR, proyek, tugas, dan ujian itu dari mentor yang sudah dia jadikan teman. Gitu. Nih, kayak gini. Kan dia 18 tugas dari guru atau mentor. Artinya kan dia dari mentor yang sudah di-add oleh dia gitu. Ya, jadi dipastikan murid-muridnya semua harus nge-add nama gurunya satu persatu. Nih kayak gini. Kalau dia nggak ada, berarti dia nggak bisa ngerjain tugas yang Bapak Ibu gurunya kasih gitu. Ya. Nah, ini bisa dilihat tampilannya berbeda ya Bapak Ibu guru ya, sama tampilan di akun guru. Kalau di sini kan ada tugas yang belum dikerjakan. Kalau lalu di sini ada tugas yang lagi menunggu penilaian sama yang sudah diperiksa. Sudah diperiksa artinya sudah dikasih nilai. Nah, ini berarti dia udah ngasih PR nih. Udah ngasih ke ibu gurunya, cuma ibu gurunya belum nilai gitu. Nah, kalau ini dia udah ngerjain, udah dinilai juga sama bu gurunya. Nah, ini hasil nilainya, gitu. Udah dinilai sama bapak ibu gurunya, gitu ya. Hasil akhir. Jadi jangan ada yang ke-skip ya, bapak ibu ya, untuk murid-muridnya. Dipastikan semua murid-murid sudah meng-add. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang tadi Bapak pertanyaan apakah nilainya otomatis. Ini kalau misalkan kita bikinnya multiple choice, berarti bobot nilai sudah kita tentukan, dan dia akan
otomatis nilainya akan muncul. Nah, ini kan satu soal ini bobotnya nilainya 3 nih. Nah, ini kan nilainya satu-satunya ya. Satu pertanyaan berarti kalau dia jawabannya benar, ya bobot nilainya dia dapat 8. Ya gitu ya, Bapak Ibu ya. Wah, lama ya loadingnya. Sinyalnya nggak bagus di sini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu minta tolong ya praktek sama murid-muridnya ya. Tes aja. Oke. Jadi misalkan bikin lembar tugas PR-nya tes gitu. Jadi biar muridnya terbiasa menggunakan kelas pintar, biar Bapak Ibunya juga terbiasa memberikan PR-nya gitu ya. Nah, ini kalau yang tadi fitur sekolahnya murid-murid ya, karena tadi di menunya dia hanya ada tugas, PR-nya nggak ada, project-nya nggak ada, hanya ada tugas. Nah, jadi yang di tampilan murid-murid seperti ini Bapak Ibu, jadi dipastikan kirim PR tugas project-nya sudah terkirim, kelasnya juga sudah ada, karena kalau misalkan kita belum bikin, dia nggak akan muncul nih di sini. Si anak-anak nggak akan nerima gitu. Ya. Untuk gurunya juga sama nih, kita lihat dulu ya. Oh iya, dia nggak bisa ngeliat guru. Kalau ini untuk jadwal kelas yang murid-murid akan apa namanya, kalau kelas setiap hari ya. Nah, kalau riwayat, ini kalau ini tampilan di murid ya Bapak Ibu ya. Berbeda kalau sama di guru. Nah, dia tampilannya biasa aja kalau di murid. Jadi sesuai dengan jadwal kelas yang Bapak Ibu gurunya bikin. Kayak gini kan, kelas kemarin berakhir 3 November 2020. Nah, dia berakhirnya dari 1 jam. Berarti kelas sudah berlalu. Jadi ini hanya sebatas history. Kalau yang di sebelah sini, yang akan dilaksanakan, contoh Miss Farah tadi bikin tadi kelas hari Kamis ya. Nah, dia akan muncul di sini nih, minggu ini maksudnya. Jadi listnya ada option-nya. Nah, kayak gini nih. 26 Agustus. Nah, nanti dia ada nih jadwalnya. Oh, ini 2020. Di 2021 berarti di yang lain di sini. Kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau catatan, kalau di tampilan murid, ini hanya notes dari anak-anak saja. Kalau mentor kayak gini, saya harus meng-add guru saya. Nah, saya harus nge-add guru-gurunya. Jadi udah diinfoin sama Bapak Ibu guru dan pihak sekolah, saya harus nge-add semua guru yang ngajar di kelas saya. Jadi harus sering-sering diingetin Bapak Ibu untuk anak-anaknya. Nah, tadi kalau yang di sini untuk notifikasi juga sama nih. Contoh, Miss Farah memberikan tugas English ke saya, gitu. Dan harus dikerjakan, dikumpulkan misalkan besok sebelum jam 9.30 pagi. Gitu. Ini notifikasi yang akan saya dapat dari Bapak Ibu guru saya, seperti itu. Ya. Selebihnya, kalau ini hanya grup atau rombel aja.
Ya. Nah, misalkan kayaknya kemarin ada Bapak guru siapa ya yang biasa kerja kelompok gitu ya. Gitu. Oh itu ya untuk khusus yang kayak kelompok ya Bu? Kalau yang bisa. Nah, kalau ini mungkin kayak ada project apa? Iya. Yang pokoknya yang kelompok semuanya di situ gitu. Tapi itu grupnya bisa diganti-ganti nggak Bu? Maksudnya kayak bisa. Setiap apa namanya bab gitu, grup ini nanti ubah lagi bisa ya? Bisa. Bisa dicoba kalau karena saya kebetulan belum praktek secara langsung, harusnya sih bisa ya, Miss Farah ya. Soalnya tadi kan ada, kalau grup tadi kan kita nge-add nih. Lama ya loadingnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, lama banget ini loadingnya. Saya nanya aja dulu boleh? Boleh Ibu. Mumpung masih loading. Kalau tugasnya itu apa namanya, hasilnya itu harus voice note, karena kan paduan suara. Jadi dia harus ngasih rekaman. Itu masuknya kemana ya? Dia kemarin aku agak kelewat kayaknya. Oh, voice note ya, rekaman ya. Karena kan kalau paduan suara kan segini, nah saya mesti dengar mereka kayak apa. Kalau di langsung gini delay. Belum bisa. Itu nanti saya coba tanyakan lebih detail ya Bu ya, takut saya salah jawab. Okay. Karena kalau misalkan record harus diupload, karena memang di sini dari kemarin kita hanya melihat bahwa murid itu hanya mengupload berupa pilihan ganda, esai dan ujian ya. Nah itu nanti saya akan coba tanya detail ya Ibu ya. Ya terima kasih. Berarti untuk sementara ini belum bisa dipakai semua yang voice note ya? Itu berarti nggak bisa. Saya pastikan dulu ya Bu. Saya belum bisa bilang belum bisa digunakan. Tapi saya pastikan dulu ini di bagian mana kalau kita mau upload untuk yang berupa recording untuk voice note seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Nanti mohon di list aja pertanyaannya yang apa namanya, contohnya kayak tadi itu nanti biar saya tanyakan langsung ke pihak kelas pintar. Mungkin dia akan ada menu tambahan atau bagaimana, karena kan ini lagi dalam proses pengembangan teknologinya. Seperti itu ya. Siap. Terima kasih. Sama Ibu. Nah, satu lagi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan murid-murid itu nanti tampilannya dia seperti ini juga untuk LMS. Ini kehadirannya dia dan laporan dari Bapak Ibu guru. Kalau dia nggak masuk kelas pintar, dia pasti dinyatakan tidak hadir seperti itu. Jadi dia akan auto login gitu ya, maksudnya absen. Oke gini ya, sama sih, hanya bedanya ini per anak saja. Kalau yang Bapak Ibu guru tadi kan per kelas ya, dan kita bisa melihat murid kita satu persatu. Nah, kalau ini hasil penilaian saya yang diberikan Bapak Ibu guru. Kalau untuk LPT ini biasanya pas lagi live class yang learn, practice, and test, ujian online, seperti ini. Kalau di tampilan Bapak Ibu guru kan dia bentuknya table panjang gitu ya, list ya. Nah, nanti Bapak Ibu kan bisa langsung melihat recap nilai anak-anak. Kalau saya hanya bagian per saya saja gitu, per murid. Ini. Nah, ini tugas. Tugas saya hanya bisa melihat seperti ini. Dari masing-masing guru saya. Nah, ini kalau yang offline. Kayak gitu. Ya, Bapak Ibu ya.
Oke. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Pak Farhan, Bu Intan, Pak Fandi, Pak Isyar. Cukup Miss kalau saya Miss. Cukup ya? Kalau saran saya seperti sekolah-sekolah yang lain, kalau saran saya seperti sekolah-sekolah yang lain ya, walaupun dia belum menggunakan kelas pintar ini, saran saya Bapak Ibu mempraktekkan nih, nggak apa-apa muridnya yang sudah ada aja nih akunnya. Baik itu dari percobaan live class, baik itu dari Bapak Ibu memberikan materi, baik dari PR proyek tugas, itu semua dipraktekkan aja ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan nanti pada hari H KBM menggunakan KP ternyata banyak kendala, nanti kan yang pusing Bapak Ibu guru. Jadi nggak ada salahnya Bapak Ibu guru langsung dipraktekkan ke muridnya. Gitu ya. Ini saran saya. Oke. Iya. Kalau udah ada nama mata pelajarannya aja Bu, saya bisa minta guru-guru semuanya langsung karena memang semangatnya sepertinya gitu. Kalau belum ada pelajarannya kok kayaknya belum excited banget gitu. Mungkin ya, kalau yang nggak apa-apa yang dicoba yang misalkan mata pelajaran kan nggak ada nih. Miss, kan ada mata pelajaran yang nggak ada di sekolah ini misalnya. Dicoba aja, Miss. Mana nih, saya stop share dulu ya. Nanti kita ini ya, Pak Farhan, Bu Intan yang ada pelajarannya, kita dong. coba dulu. Pak Fandi juga ada sih pelajarannya, cuman mungkin kontennya kali ya yang kita modifikasi gitu. Guru kan karena ada mata pelajarannya tapi isinya nggak bisa dipakai buat ngajar. Sama sih isinya bahasa Inggris juga ada tema yang nggak sesuai gitu karena itu masih pakai kurikulum sebelumnya, bukan kurikulum sebelumnya, kan udah ada perubahan tuh, masih sama. Tapi kalau itu mah hak kita mau pakai atau enggak. Ya. Modulnya tapi ada yang bisa dipakai sih, walaupun nggak berurutan gitu. Ya. Kayak Bu Intan juga nggak apa-apa itu yang hanya saja emang saya otodidak aja sekarang ini karena nggak ikut BMTK baru ini. Bagus berarti ya Pak ya udah mengeksplor. Karena balik lagi kalau misalkan yang materinya nggak ada, kan itu kita bisa gunakan live class ya. Kan kita bisa mengupload materi yang kita punya ya kan, baik berupa PDF itu kan nanti akan ke-share ke anak-anak sama seperti kita ngajar saat ini nih, share screen. Nah, itu bisa diajarkan. Walaupun memang di LPT tadi nggak ada materi yang Bapak Ibu punya saat ini gitu ya. Kita bisa mengupload sendiri dari file yang kita punya gitu. Yang penting dicoba aja Pak Ibu. Soalnya kalau nggak dicoba nggak akan menemukan mana kesulitannya seperti itu. Iya betul. Karena ya. Tadi pertanyaan Bu Tanti ya untuk yang nge-record ya Bu Tanti atau Bu Intan? Mungkin ini kali Bu, kan sebenarnya kalau project kita itu kan bukan project sih, tugas, kadang-kadang nggak cuma esai, nggak cuma sifatnya tulis menulis ya, ada yang buat video, ada yang record gitu. Nah mungkin formatnya nggak cuma PDF atau Word aja gitu, bisa bervariasi supaya kita juga yang audio bisa, video bisa. Oke. Ya, itu nanti saya tanyakan detailnya ya. Saya juga tadi bingung, kan tugasnya membuat video. Tapi ketika saya cek lagi, kok formatnya esai ya gitu. Jadi salah buat. Oh iya. Ya udah. Nanti kalau untuk yang pertanyaan Ibu tadi ya Bu Tanti ya Bu ya. Nanti akan saya tanyakan lebih detail ya. Di sebelah mana kita bisa upload untuk video, record. Oke. Nanti akan saya tanyakan lebih jelasnya. Terima kasih. Semoga ada perkembangan yang namanya
teknologi kan pasti selalu perkembangan ya, Bapak Ibu ya. Gitu ya. Udah paling gitu aja. Ada lagi mungkin kita mau ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini sampai jam berapa, Miss Farah? Sebenarnya udah lewat sih, tapi nggak apa-apa. Oh ya udah, oke. Oke, nggak apa-apa. Bonus. Bonus untuk refreshment nggak apa-apa lah ya. Tapi refreshment tanpa ada praktek sama aja percuma loh Bapak Ibu. Harus dicoba nih. Kalau kayak kemarin saya sama sekolah, salah satu sekolah itu kebetulan yayasannya 3, ada PGL SD, SMP, SMA. Itu belum KBM mulai, kita itu sudah saling praktek. Jadi misalnya guru sesama guru, mereka melakukan meeting virtual, guru sesama murid, gurunya tuh pakai akun murid kayak gitu. Pasti kan Bapak Ibu guru sudah ada ya list muridnya. Dicoba aja. Misalkan Miss Farah gurunya, Bu Tanti pakai akun salah satu murid nih. Nah, itu saling coba gitu. Miss Farah kasih PR, Miss Farah kasih kelas, Bu Tanti kirim PR-nya gitu. Nah, nanti Miss Farah bikin live class bersama Pak Farhan, Pak Fandi, Bu Intan kayak gitu. Nanti di situ baru menemukan gitu. Nah, nanti di situ baru kita mulai praktek lagi, misalkan satu sekolah ini bersama saya lagi, atau mungkin bersama Mas Rindo lagi untuk memecahkan di mana sih permasalahan yang Miss Farah atau Bapak Ibu sekalian menemukan kendalanya gitu. Sebenarnya ada di situ, cuma kita nggak tahu posisinya di mana gitu. Biasanya sih begitu, ya. Itu. Nanti kalau misalkan sudah dipraktekkan, mohon diinfo ke saya ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Ibu. Harus dipraktekkan ini, nggak bisa kalau nggak dipraktekkan nanti supaya pada hari H nggak bingung-bingung di mana gitu. Oke? Ya, siap. Terima kasih banyak Rika untuk hari ini. Ya, sama-sama loh, mau mendengarkan kebawelan saya juga. Instruktur tuh memang gitu, Bu. Oh gitu ya, harus bawel, oke. Oke. Mungkin untuk hari ini itu saja untuk siswa, nanti selebihnya mungkin akan gurunya dulu nih. Nanti kalau siswanya udah join kan enak juga gitu. Baik, jadi hari ini sama siswa lagi nggak? Nggak kan? Enggak. Oh enggak. enggak. Di sini siswa belajar lagi. Baik. Gurunya ngajar lagi. Oh, oke, siap. Oke, terima kasih Bu Irika untuk hari ini. Mungkin nanti kalau ada kendala lagi kita akan adakan BIMTEK-nya lagi. Untuk sekarang mungkin cukup dulu ya Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Udah hampir berapa nih? Sejam ya? Jam setengah ya? Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Semoga apa yang diinformasikan menjadi ada faedahnya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada apa-apa mohon segera diinformasikan ke kita, ke saya, supaya kita bisa pecahkan satu persatu ya, Ibu ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu. Iya. Nanti